أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-92, mengkisahkan kepada kita uzur sebagian orang-orang yang tak mampu berjihad. Jika pada ayat sebelumnya, ayat 91, Allah menyebutkan jenis-jenis orang tersebut. Kata Allah pada ayat 91, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillah. Tidaklah ada dosa tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah orang-orang yang lemah, ad-du'afa. Dan kata-kata du'afa ini diperuntukkan bagi kaum wanita dan anak-anak serta orang tua renta. Mereka adalah ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur tidak ikut berjihad. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda. Kemudian di antara orang-orang yang mendapatkan uzur tidak ikut berperang adalah al-marda, orang-orang yang sakit pada fisik mereka, cacat karena buta, ya karena pincangnya bersangatan, tak mampu untuk berjihad, ya, dan sakit-sakit lain yang menghalangi mereka untuk pergi berjihad. Wala 'alal ladzina la yajidun. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang yang dia tidak sakit, ya, mereka sehat. Mereka bukan juga golongan orang-orang lemah. Yang ketiga ini bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan kaum wanita. Mereka kuat berjihad, tapi la yajiduna ma yunfiqun. Mereka tak memiliki apapun bekal untuk berjihad, dan jihad itu butuh bekal. Ya, kita telah pernah menyebutkan jihad itu dua bekalnya. Pertama adalah i'dadur ruhi, bekal iman, dan ada pada mereka bekal iman ini. Golongan yang ketiga ini punya bekal iman, tapi yang tak mereka memiliki adalah bekal yang kedua, i'dadu al-madi, bekal berupa nafkah, ya, finansial. Mereka tak punya uang beli
tunggangan, tak punya uang beli senjata, tak punya uang untuk bekal makan dan seterusnya. Ya, dan perjalanan panjang, perjalanannya 800 kilo lebih. Mekah, Tabuk. Ya, mereka ini adalah golongan ahlul adzar yang tak memiliki kemampuan dalam berjihad. Ya, harajun, tak ada bagi mereka semuanya ini dosa dengan tidak berjihad. Dan ini menunjukkan wajibnya jihad pada perang Tabuk bagi seluruh orang-orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Seluruhnya wajib. Bahkan Nabi mewajibkan kepada seluruh orang-orang Arab. Kita telah sebutkan pada pekan yang lampau bahwasanya sebagian orang-orang Arab berdatangan kepada Nabi SAW menyebutkan uzur mereka. Ya, maka jihad ini menjadi fardu ain bagi setiap orang-orang yang diperintahkan Nabi berperang. Ya, idza nasahu lillah, selama mereka itu ikhlas, tulus, jujur kepada Allah, mereka tak mampu berperang. Wa rasulihi, jujur kepada Rasulnya. Ya, mereka tak dapat celah, tak dapat dosa. Mereka juga bukan ke dalam golongan orang-orang yang disebut mutsabbitun. Ada orang-orang yang tidak ikut berjihad dan mereka mengajak orang-orang lain supaya tidak ikut berjihad. Ya, atau disebut al-mukhadzilun. Sebagaimana orang-orang munafik yang mengajak agar orang-orang tak ikut berjihad. Mereka tidak pula ke dalam golongan orang-orang seperti ini. Untuk mereka kata Allah, ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang ingin berbuat ihsan ini tapi tak mampu, mereka tak punya jalan ke sana, maka mereka tidak akan dicela, tidak berdosa. Bahkan disebutkan mereka dapat ganjaran pahala jihad. Untuk orang-orang yang tak mampu pergi jihad padahal dia punya keinginan jihad, dapat pahala jihad. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang, masirtum masiratan, tidak akan berjalan, ya, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menyeberangi lembah, illa wa hum ma'akum, kecuali mereka dianggap bersama kalian. Habasahumul udhru, atau syarakukum fil ajri, habasahumul udhru, mereka akan dapat ganjaran pahala sebagaimana kalian, karena mereka tertahan dengan sebab ketidakmampuan, ada uzur. Ya, untuk orang-orang semacam ini tak ada bagi mereka celah. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengkhususkan di antara orang-orang yang tak mampu pergi berjihad ini 7 orang yang mereka disebut dengan nama al-bakkaun. Subhanallah. Disebut dengan nama al-bakkaun karena mereka datang kepada Nabi SAW menghibah-hibah ingin berperang bersama Nabi SAW. Tapi tak mungkin Nabi paksakan. Ya, ini menunjukkan jihad bukan perkara semangat belaka. Sebagian orang semangat jihad, kumpulkan banyak-banyak orang jihad. Ya, jihad itu memiliki banyak sekali perkara-perkara harus dipenuhi, yang tertumpu pada 2 hal, i'dadul ruhi dan i'dadul madi, persiapan iman yang matang. Kalau andai kata dia teriak-teriak jihad, dipanggil hayya 'alas shalah pun tak ke masjid, ini hanya menambah beban dalam berperang, menyusahkan orang dalam berperang. Bagaimana mau berjihad untuk perkara yang wajib fardhu ain saja pun dia tidak melakukannya atau menyepelekannya. Tak diharapkan dari orang seperti ini dapat menegakkan agama. Ya, harus ada i'dadul ruhi, persiapan roh berupa keimanan kepada Allah. Ya, ini bekal yang harus mendasar. Tak pernah kita berharap kemenangan dari kaum mujahidin, ya, mereka mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Berjihad pakai jimat, penuh jimat mana-mana, ya, di rantainya ada jimat, di pinggangnya ada jimat, macam-macam jimatnya, taring gajah, ya, gigi harimau, macam-macam. Ini tak akan mungkin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, i'dadul madi, persiapan materi.
Ya, persiapan materi berupa persenjataan dan kemampuan memainkan senjata dengan baik dan benar. Tahu prosedur berperang, tahu taktik perang, tahu strategi perang, tahu di mana kawan, di mana lawan. Ya, mereka berjihad di bawah satu bendera, bukan berpecah belah. Subhanallah, sebutkan di Suriah itu membuat Suriah itu sulit untuk menang karena banyaknya fraksi-fraksi yang jumlahnya berpuluh yang mereka tidak bersatu padu satu sama lain. Subhanallah. Bahkan mungkin sebagian dengan lainnya bermusuhan. Ya. Maka ini dua bekal yang harus dimiliki dalam berjihad. Adapun orang-orang ini yang tadi kita kembalikan kisahnya tentang Al-Bakkaun, mereka adalah orang-orang yang subhanallah, ya, datang menangis, menghibah-hibah agar mereka diajak Nabi SAW ikut bersama mereka. Namun tidaklah Nabi mampu mengajak mereka karena tak ada bekal. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya ya, jihad itu membutuhkan bekal. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup semangat. Dan ini menunjukkan suatu kewajiban akan gugur ketika kita tak memiliki kemampuan. Ya, gugur bagi mereka kewajiban jihad, tapi mereka dapat pahala jihad. Subhanallah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan niat baik. Setiap orang yang berniat baik akan diberikan ganjaran pahala. Ya, orang yang berniat sholat jamaah terhalang karena sakit, meskipun sholat di rumah tetap dapat pahala jamaah dengan niatnya. Ya, karena itulah kita diperintahkan untuk selalu berniat kebaikan, dan kita dalam kebaikan selama berniat baik, berniat mau qiyamul lail, berniat mau sholat witir, berniat mau pergi haji, berniat mau pergi umrah. Niatkan dan jujurlah dalam niat. Dan setiap orang jujur dengan niatnya, insyaallah Allah akan beri taufik kepadanya. Ya, Allah akan kabulkan keinginannya, karena Allah itu ada pada prasangka hamba-hambanya. Banyak-banyak berniat kebaikan, bersedekah, berinfak, terus berniat kebaikan, menimba ilmu, ya, mau menghafalkan Quran, murajaah Quran. Setiap orang dalam kebaikan selama dia berniat kebaikan. Maka itu orang-orang Al-Bakkaun ini Allah sebutkan mereka. Ya, walaupun tak disebutkan nama-nama mereka, tapi karakter mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita terkadang nama-nama itu tak begitu penting. Subhanallah. Nama-nama tak begitu penting, karena itu Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Mereka tak dikenal oleh kebanyakan manusia, kecuali manusia membaca sejarah. Siapa 7 orang ini? Tapi Allah mengenal mereka. Dan Allah mematrikan mereka dalam Al-Quran Al-Karim tanpa penyebutan nama-nama. Ya, dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya nama bukanlah segalanya. Tak harus kita yang punya nama. Ya, tak harus kita yang punya nama. Mau buat bendera sendiri, boleh tak dikenal orang. Ya, boleh kita tak punya nama. Dan berapa banyak para ulama-ulama yang tak dikenal nama mereka. Subhanallah. Ya, tak dikenal nama mereka. Kenapa? Karena memang beliau menyembunyikan nama-nama mereka. Tapi kitab mereka begitu dahsyatnya, ya, dipelajari oleh para tullabul ilmi. Tak banyak orang tahu tentang sejarah mereka, ya. Begitu jugalah dengan perjuangan dalam Islam. Nama bukanlah segalanya. Ya, yang jelas nama kita tak akan pernah hilang dari Allahu Jalla wa Ala. Ketika banyak terbunuh pasukan, ya, pada masa Umar bin Khattab dalam peperangan tertentu, Umar menyuruh untuk mencatat siapa-siapa yang meninggal. Maka datanglah para sahabat melaporkan, ya Amir Mukminin, si fulan. Mereka lah orang-orang yang kami ketahui. Dan banyak wahai Amir Mukminin orang-orang yang tak kami kenal siapa nama mereka. Maka berkata Umar, walaupun kalian tak mengenal mereka, sungguh Allah mengenal mereka. Inilah pahlawan-pahlawan yang tak dikenal. Mereka lebih dapat menyimpan keikhlasan mereka daripada banyaknya orang-orang yang terkenal. Terkadang menjadi fitnah bagi mereka, sehingga terkotorilah keikhlasan mereka. Subhanallah. Kembali kepada kisah ini, Allah berfirman, ya, pada ayat ke-92 tadi Allah menyebutkan mereka tak akan dapat jalan untuk dicela. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat berikutnya, wala 'alal ladzina idza ma atauka, tidak pula ada celah bagi orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad,
Litahmilahum, mereka meminta agar engkau bawa mereka dalam berjihad. Mereka berlomba-lomba datang untuk berjihad, sementara orang-orang munafik berlomba-lomba datang meminta uzur bagi Nabi SAW, alasan. Dan inilah yang membedakan manusia. Manusia dibedakan dengan niat. Manusia dibedakan besar kecilnya, ya, kapasitas mereka dengan niat-niat mereka. Subhanallah. Orang-orang munafik punya niat yang kerdil. Mereka datang kepada Nabi berbondong-bondong minta izin. Adapun orang-orang al-bakkaun ini, mereka datang kepada Nabi SAW meminta untuk dibawa. Ya, subhanallah. Karena itulah rambut boleh sama hitamnya, ya, kulit boleh sama warnanya, tapi yang membedakan manusia adalah niatnya, adalah keinginan besarnya. Subhanallah. Semua orang sama. Apa beda antara Abu Jahal dengan Hamzah? Ya, sama-sama Quraisy, sama-sama tokoh, sama-sama hebat, sama-sama kuat. Yang bedakan adalah iman. Subhanallah. Wala 'alal ladzina idza ma atauka, tidaklah ada celah bagi orang-orang datang kepadamu, litahmilahum, agar engkau membawa mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Qul ta'ala ajidu ma ahmilukum alai, engkau berkata kepada mereka, aku tak memiliki apapun kemampuan membawa kalian. Tawallau, mereka pun pulang dengan tangan hampa. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, sementara air mata mereka meleleh, berlinang-linang air mata mereka. Ditolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena, ya, mereka golongan rombongan pengacau orang-orang munafik. Ditolak Rasulullah karena tak ada bekal. Subhanallah. Maka mereka pun menangis, sedih. Mereka bukan tak menerima takdir, mereka terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketentuan yang Allah telah giring untuk mereka. Tapi karena panggilan iman, mereka merasa tak nyaman, mereka kuat berjihad tapi tak punya bekal untuk berjihad. Mereka tak nyaman ketika Rasulullah dan kaum mukminin berperang meninggikan kalimat Allah. Ya, mereka tak ikut bersama rombongan orang-orang mukmin. Ini yang membuat mereka menangis. Keterbatasan mereka dalam ekonomi, finansial, ya, membuat mereka bersedih. Subhanallah. Padahal mereka akan mendapatkan ganjaran utuh. Subhanallah. Tapi inilah iman. Hazanan, mereka bersedih, mereka galau. Banyak orang galau gara-gara dunia, dan inilah galau ahli dunia. Galau tak dapat kerja, galau tak dapat jodoh, galau tak dapat posisi yang baik, galau tak dapat makan, galau tak dapat rezeki, galau tak dapat keturunan, galau dan galau. Ini kegalauan ahlu dunia. Adapun ahlu akhir, kegalauan mereka, galau tak dapat salat malam, terluput witir. Subhanallah. Galau tak bisa ikut kajian, galau tak bisa berinfak untuk mendukung saran dakwah, galau, ya, galau tak dapat membantu saudara-saudaranya yang mendukung saran-saran dakwah, galau. Bagaimana galaunya Zaid bin Ulbah melihat orang-orang datang memasukkan uang dalam berinfak, dia galau, dia sedih. Ya Allah, ya ilahi Tuhanku, orang-orang datang membantu nabimu dengan apa yang mereka miliki, aku tak ada yang dapat ku bantu nabimu dengannya. Tak punya uang, tak punya harta. Dia galau, dia menangis, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa yang harus ku buat lagi ini? Maka ya Allah, sungguh aku berjanji di hadapanmu, setiap kezaliman orang-orang yang menzalimiku maafkan ya Allah. Itulah yang dapat kujadikan sebagai infakku. Allahu Akbar. Pagi hari Nabi berkata, siapa tadi malam yang berinfak di antara kalian? Tak ada sahabat yang mengangkat tangan, dan dia pun tak pernah merasa berinfak. Kata Rasulullah, bangun engkau wahai Zaid bin Ulbah. Ya, Ulbah bin Zaid, afwan. Bangun, sesungguhnya Allah menyampaikan kepadaku, Allah telah menerima infakmu tadi malam. Allahu Akbar. Galau orang-orang beriman. Subhanallah. Kita galau tatkala kita tak bisa berdakwah, galau terhalang dakwah. Kita galau tak bisa memberi materi kajian. Kita galau tatkala tak bisa menghadiri kajian. Kegalauan orang-orang beriman. Nampak pilar-pilar masjid sudah berdiri,
nampak sudah mulai dipasang kaca-kaca, ya Allah galau. Belum ada aku sumbang untuk kaca-kaca ini. Galau. Antum galau enggak? Tak galau? Kacau lah kita. Subhanallah. Siapa yang sumbang ini? Tegak sudah kaca-kaca, bentar lagi siap. Ya Allah, di manalah posisiku ini Allah? Udahlah kalau antum tak bisa seperti Ulbah bin Zaid ajalah. Malam-malam nanti antum bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Inilah kegalauan orang-orang mukmin. Galau karena akhirat mereka. Ya, kita galau gara-gara urusan dunia kita. Subhanallah, galau kalah bersaing dalam berdagang, dalam berbisnis dan seterusnya, kegalauan ahli dunia. Hazanan, mereka bersedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tak memiliki kemampuan, subhanallah, untuk berjihad dari sisi finansial. Innamas sabilu, pada ayat berikutnya, ayat ke-93, innamas sabilu, sesungguhnya jalan celaan itu akan datang. Sesungguhnya jalan azab Allah, jalan dosa-dosa bagi mereka akan datang kepada siapa? Alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia, terhadap orang-orang yang datang kepadamu minta izin tidak ikut berperang padahal mereka kaya, padahal mereka mampu, padahal mereka punya uang, punya harta, punya bekal, punya tunggangan. Wahum aghnia, untuk mereka lah celah tersebut. Subhanallah. Radu bi an yakunu ma'al khawalif, mereka lebih memilih, mereka lebih condong ridha, rela bersama orang-orang yang tak ikut berjihad, dari golongan wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua, orang-orang sakit. Mereka rela di sana duduk bersama-sama mereka. Subhanallah. Wa taba Allahu ala qulubihim, maka Allah telah menutup mati hati-hati mereka, dan inilah musibah terbesar. Gara-gara maksiat Allah tutup hati-hati manusia. Makna wa taba'a, Allah segel, kunci mati hati mereka, tak akan mungkin menerima petunjuk, tak akan mungkin menerima hidayah karena dosa-dosa mereka. Fahum la ya'lamun, dan mereka tak akan pernah mengerti atas kebodohan mereka, atas pilihan mereka, atas sikap yang telah mereka ambil. Mereka tak tahu tujuan hidup mereka apa, tak tahu bagaimana indahnya negeri akan Allah janjikan kepada kaum mujahidin. Mereka tak tahu itu semua. Yang mereka tahu, kurma-kurma sedang panen. Yang mereka tahu, panas lagi dahsyat. Yang mereka tahu, nikmat tinggal di rumah-rumah. Yang mereka tahu, kalau andai kata tak ikut berperang, maka tak akan mungkin terbunuh. Subhanallah. Inilah mereka imannya orang-orang munafik. Naam, tafadhal. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-94 dari surat At-Taubah, masih menceritakan tentang orang-orang munafik, dan Quran penuh dengan sepak terjang orang-orang munafik. Kalau lihat surah Al-Baqarah di awal-awal ayat, Allah hanya menyebutkan sedikit sifat orang beriman, sedikit sifat orang kafir, puluhan sifat orang-orang munafik. Surah Al-Ahzab ini sebagian besar tentang orang munafik. Surah Al-Ahzab, yakni surat At-Taubah. Demikian juga surat khusus namanya surah Al-Munafiqun. Ini menunjukkan agar kita mengetahui bagaimana karakter mereka,
agar kita berusaha berlindung jangan sampai meniru karakter mereka, agar kita tahu siapa musuh-musuh dalam selimut yang lebih dahsyat menikam dari belakang. Orang kafir jelas kekufurannya. Sekarang yang paling dahsyat kita berperang melawan mereka adalah orang-orang munafikun yang berpakaian Islam. Ini yang paling parah. Orang-orang kafir tak perlu kita heboh. Kita tahu mereka kekufuran, mereka tahu. Kita setia, kita siap sedia menyambut mereka ketika mereka coba-coba mengganggu kita. Tapi yang paling dahsyat adalah orang-orang munafikun dari umat ini yang mereka memerangi kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Ya, kaum munafikun, baik mereka yang intisabnya kepada dakwah kepada Islam daripada firqah-firqah yang menyimpang sebagaimana Rafidhah dan sejenisnya, maupun yang intisab kepada fikrah-fikrah ya di luar daripada Islam seperti jaringan Islam liberal dan lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang munafik di umat ini yang ingin merusak Islam dari dalam. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya'tadziruna ilaikum. Mereka datang kepada kalian mencari-cari alasan, minta uzur. Idza raja'tum ilaihim, tatkala kalian wahai Muhammad dan kaum mukminin pulang kepada mereka, pulang ke Madinah, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ta'tadiru, janganlah kalian cari-cari alasan lagi. Lan nu'mina lakum, kami tak akan pernah percaya kepada kalian. Qad nabba'ana Allah, sungguh kami telah diberitahukan Allah min akhbarikum, tentang sepak terjang kalian, tentang sikap kalian, apa yang kalian sembunyikan, tipu daya kalian, Allah beritahukan kepada kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwan bahwasanya kemenangan itu akan senantiasa berpihak kepada orang-orang yang mengikuti Rasulnya yang mulia sallallahu ahlus sunnah, yang benar-benar mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, dalam semua sisi, i'tiqadan wa muamalatan wa sulukan, ya, wa ibadatan. Orang-orang semacam inilah pasti akan ditolak Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun tipu musuh-musuh mereka. Ya, orang-orang munafik begitu dahsyat, subhanallah. Ya, begitu dahsyat menyerang ahlus sunnah, dan tak ada negeri yang begitu yakni dahsyatnya memperjuangkan nilai-nilai kebenaran sebagaimana negeri ya yang kita ketahui, Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Dan lihatlah betapa dahsyatnya peperangan terhadap mereka melalui berbagai macam ya media-media. Ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan media menyerang negeri ini karena dia yang berpegang teguh dengan tauhid. Subhanallah. Tapi insyaallah tabaraka taala begitu dahsyat terangan musuh-musuh Islam terhadap Nabi dan para sahabat, Allah yang menjaga mereka. Allah yang beritahukan kejahatan mereka. Ya, Allah yang beritahukan tipu daya mereka. Subhanallah. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, sungguh benar-benar Allah telah beritahukan kepada kami tentang kalian, keadaan kalian, siapa kalian. Ya, wa sayarallahu amalakum, dan Allah pasti akan melihat apa yang kalian lakukan, sepak terjang kalian, mengacau, mengadu domba, buat tipu muslihat, ya, memfitnah, semua yang kalian lakukan Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulnya pun akan melihat apa yang kalian lakukan. Ya, akan tampak apa yang kalian lakukan suatu saat meskipun kalian sembunyikan. Maka tak perlu kita khawatir. Banyak penjahat-penjahat agama yang menyembunyikan kebusukan mereka, tenar, viral, hebat di mana-mana. Kebusukan mereka sembunyikan. Datang masanya Allah akan singkap. Subhanallah. Lihatlah bagaimana hebatnya, betapa langgengnya akidah Mu'tazilah. Begitu bagus kemasan mereka, begitu apiknya, sehingga tertipu para penguasa-penguasa. Subhanallah. Satu negeri mereka pegang, satu negeri mereka kuasai. Subhanallah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun, datang masanya habis mereka.
bahkan tak dikenal siapa tokoh-tokoh mereka, hilang di telan zaman. Subhanallah. Tapi Imam Ahmad yang mereka siksa dari zaman ke zaman, dari penguasa kepada penguasa, berkekalan namanya. Musa Imam Ahmad hilang. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad wafat, subhanallah, ribuan, puluhan ribu orang-orang berbondong-bondong mengebumikannya. Subhanallah. Ketika Musa Imam Ahmad wafat, tokoh Mu'tazilah ini, Ahmad bin Duad, cuma 4 orang menyalurkannya. Subhanallah. Makanya berkata para ulama, ya, kepada ahlul bid'ah, bainana wa bainakum yaumul janaiz. Pemisah antara kami dan kalian, lihatlah bagaimana ketika meninggal. Yaumul janaiz. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah difitnah oleh musuh-musuhnya. Ya, diadukan ke penguasa, dia memberontak, macam-macam fitnahan. Ya, mengacau, merubah agama, segala macam, masuk penjara berkali-kali. Kok saya tidak kira 4 kali dia masuk penjara, keluar masuk. Ketika beliau wafat di penjara, subhanallah, harum namanya. Hampir-hampir seluruh orang-orang di negeri Syam keluar menyalurkannya. Siapa yang tak keluar? Musuh-musuhnya khawatir kalau mereka keluar dibunuh manusia. Allahu Akbar. Ya, meninggal di penjara. Ketika dia keluar, subhanallah, dalam keadaan menjadi jenazah, ribuan, puluhan ribuan orang-orang Syam semua keluar menyaksikan jenazahnya, menghantarkannya ke kuburnya. Musuh-musuhnya yang begitu dahsyat musuh tak berani keluar. Subhanallah. Maka qad naba'anallahu min akhbarikum, kami telah diberitakan tentang sepak terjang kalian, wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, Rasulnya akan melihat. Ya, dalam ayat lain, wa qul i'malu, katakan kepada mereka orang-orang munafik, berbuatlah kalian, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah akan melihat amalan kalian, sepak terjang kalian, tingkah laku kalian, tipu muslihat kalian. Rasulnya akan melihat dan orang-orang mukmin akan melihat. Subhanallah. Ya. Thumma turadduna ila alimil ghaibi, dan pasti kalian kelak akan dikembalikan kepada Tuhan Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara-perkara gaib, wasyahadah, dan segala perkara-perkara yang tampak. Ini adalah berita gembira kepada kita Ahlus Sunnah. Musuh-musuh kita ada yang Allah timpakan kepada bencana di dunia ini. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan mereka tangguh sampai mereka mati. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu dahsyat bencana huru-hara petaka yang dia buat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan baginya tangguh sampai akhirnya kematian datang menyebutnya. Kita katakan kepada musuh-musuh Islam, kaum munafikin, kalian pasti akan mati. Hendaklah kita bersabar. Sekarang kita digoyang segala macam, ya, oleh orang-orang munafik. Lihat mereka telah tua, lihat mereka telah masuk ke rumah sakit, ya, 1 kali 2 kali, dan akan datang masanya dia pasti akan mati. Tak usah khawatir. Sebagaimana matinya musuh-musuh Allah, ya, ada yang mati tanpa diazab di dunia ini dengan berbagai macam azab, ya, tak ditumpahkan darahnya dan seterusnya, tapi dia akan mati menjadi bangkai. Begitu juga lah nasib musuh-musuh Islam. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, pastikan akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib, yang tak tampak oleh manusia, yang tak sampai padanya akal manusia, tak diketahui manusia. Ya, apapun perkara-perkara gaib yang disembunyikan oleh orang-orang munafik dari orang-orang beriman, hanya mereka yang berbisik-bisik, berbincang-bincang, semua strategi mereka untuk menghancurkan Islam, Allah mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahadah, sepak terjang mereka yang terang-terangan, Allah mengetahuinya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kelak dia akan beritahukan kepada kalian tatkala kalian mati, ya, segala sesuatu yang kalian lakukan di dunia terdahulu kala. Naam. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Pada ayat ke-95 Allah Subhanahu wa taala masih mengisahkan kepada kita tentang orang-orang munafik. Bagaimana mereka dan apa nasib mereka kelak. Allah berfirman, sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah demi nama Allah. Mereka akan bersumpah demi Allah. Ini menunjukkan betapa murahnya nama Allah bagi orang-orang munafik. Mereka biasa bersumpah. Bersumpah dusta atas nama Allah, itu ciri-ciri orang munafik. Orang-orang beriman betapa takutnya mereka bersumpah. Ibnu Umar banyak mengalah dalam perkara-perkara daripada dia disuruh bersumpah dengan nama Allah yang begitu agung, lebih baik dia mengalah. Dan para salafus saleh mereka mengecam anak-anak mereka, bahkan mereka menakut-nakuti anak mereka dengan cambuk andai kata mereka banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hati orang-orang munafik kecil bersumpah nama Allah. Karena mereka tak takut kepada Allah. Karena jahilnya mereka, maka mereka begitu mudah bersumpah. Dan Allah melarang kita banyak bersumpah. Itu ciri-ciri orang munafik. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan pernah kau patuhi orang tukang bersumpah. Ya, sumpah itu perkara yang harus kita jaga. Ini untuk menjual, ya, obral aja pun bersumpah-sumpah dia. Wallah, sumpah ku jual rugi. Subhanallah. Itu obral yang harganya 5.000 7.000 pun sampai bersumpah. Begitu kecilnya baginya nama Allah Subhanahu wa taala. Dibawa-bawa dalam bersumpah dalam perkara-perkara dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayahlifuna billahi lakum. Mereka akan bersumpah demi Allah di hadapan kalian, idzan qalabtum ilaihim, tatkala kalian kembali kepada mereka. Dan orang munafik mengira Rasulullah tak kembali. Orang munafik mengira Rasulullah akan mati dan binasa beserta para sahabat. Ya, ternyata Rasulullah kembali. Mereka begitu bersukacitanya kalaulah Islam itu hancur binasa, Rasulullah wafat, para sahabat terbunuh. Tapi ternyata tidak demikian. Rasulullah kembali. Subhanallah, para sahabat kembali. Litu'ridu anhum, mereka bersumpah mencari ridha kalian agar kalian tinggalkan mereka, tak menghukum mereka, tak mengazab mereka, tak memberikan apapun bagi mereka hukuman-hukuman. Fa'aridu anhum, tinggalkanlah mereka, biarkan mereka. Innahum rijsun, jangan acuhkan mereka. Ya, sesungguhnya mereka adalah najis. Mereka itu keji, rijsun. Ini menunjukkan bahwa manusia itu, ya, ada yang keji, ada yang najis. Apanya najis? Akidahnya, i'tiqadnya. Subhanallah. Najis dibagi dua. Ada najis aini. Najis aini apa? Ini disebutkan dalam Islam itu najis. Kotoran manusia, ya, contohnya itu najis. Ya, kencing itu najis, kencing manusia. Banyak najis. Disebutkan dalam agama ini semuanya najis aini. Dan ada najis lebih dahsyat, namanya najis hukmi. Dihukumi najis. Subhanallah, mereka lah orang-orang kufar, orang-orang munafik. Ya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis seluruhnya. Kata Allah, apanya najis? Bukan kulitnya. Kalau tersentuh kulit orang kafir, kita bersalaman dengannya, tak perlu kita cuci tangan. Sungguh aneh, ada kelompok menyempal kita sholat di masjidnya, dia cuci ketika itu masjidnya. Lebih dahsyat lagi, orang kafir saja tidak tercuci bekas tangan-tangan mereka. Nabi saja pernah menggunakan air wudhu dari bekas bejana orang kafir. Ini sholat di masjidnya dicuci, sejadah kita dicucinya. Subhanallah, parah ini. Ya, Allah mengatakan mereka najis. Demikian juga Allah katakan tentang orang-orang munafik, karena kedua-duanya adalah orang-orang kafir. Bedanya orang-orang munafik menampakkan keimanan, menyimpan kekufuran, dan mereka lebih dahsyat daripada orang-orang kafir yang tulen. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'aridu anhum innahum rijsun. Sudah, tinggalkan mereka, jangan dipedulikan mereka, jangan dipikirkan mereka, biarkan saja mereka. Mereka itu adalah kotoran-kotoran. Itu apa bawa kotoran? Ini menunjukkan dalam jihad itu tak bisa kita bawa orang-orang munafik, hanya mengacau balau. Subhanallah, jihad kita bawa orang-orang beriman.
yang benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu Allah, yang bergantung kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan dengannya dimenangkan Allah kaum muslimin. Orang munafik hanya membawa beban, memecah belah, mengacaukan dan seterusnya. Ini adalah peristiwa perang Uhud. 1000 orang menjadi 700 orang, 300 semuanya ikut Abdullah bin Ubay tadi. Dipengaruhinya akhirnya tak berangkat ke Uhud, 300 kembali ke kota Madinah, dibiarkan 700 pasukan berhadapan dengan 3000 pasukan. Subhanallah. Kata Allah, ancaman di negeri akhirat, wa ma'wahum jahannam, kelak tempat mereka neraka jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, itulah balasan bagi mereka atas apa-apa yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka. Satu ayat lagi, akhi. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Pada ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Mereka paling pandai menjilat, mencari ridha kita paling hebat. Orang munafik lihai-lihai berbicara, berorasi, berpidato. Kita pun terpukau melihat orasinya, melihat pidatonya, melihat janji-janjinya. Kata Allah, yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka nekat bersumpah demi nama Allah agar kalian rela kepada mereka. Karena yang mereka cari adalah kerelaan, keridhaan manusia. Mereka tak segan-segan menjilat siapapun juga, sebagaimana Abdullah bin Ubay dan pasukannya menjilat orang-orang beriman, menjilat Nabi SAW. Ya, litardaw anhum, agar kalian rela kepada mereka, tidak menghukum mereka. Ya, fa in tardaw anhum, kalaupun kalian rela kepada mereka karena ketidaktahuan kalian tentang kebusukan niat mereka, kejelekan hati-hati mereka, sepak terjang mereka di belakang kalian, yang menolak dari belakang, kalian tak tahu, kalian rela kepadanya. Karena ini perkara gaib, karena kita tidak pernah mengetahui hati-hati manusia, kita disuruh untuk menghukumnya manusia secara zahir. Tapi Allah mengetahuinya. Kalaupun terkadang kita rela, kita tak tahu, menyenangi, ya, menyukai orang-orang munafik karena pintar berbicara, pintar bersilat lidah, mereka mencari ridha kita. Tapi ingatlah, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Allah tak akan pernah rela kepada orang-orang fasik. Subhanallah. Al-fasiq adalah orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita, walaupun orang-orang munafik, siapapun juga berhasil mencari ridha manusia. Ada orang-orang dalam dakwah ini, ya, yang mencari ridha manusia, maka dia tak pernah tegak pada satu keadaan. Dia membuat semua orang senang. Ya, simbolnya simbol pramuka, di sini senang, di sana senang. Dimanapun dia masuk, pada kelompok apapun dia masuk, tak peduli, supaya semua kelompok mendukungnya, semua kelompok itu bersama dengannya. Subhanallah. Dan ini ciri-ciri orang munafik, mudzabdzabin. Mereka selalu berbolak-balik baina dzalika. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, maka statementnya akan berubah-ubah. Kadang-kadang dia jelek-jelekkan si fulan, besok dia puji setinggi langit. Ini orang-orang munafik. Subhanallah. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Mereka tetap istiqamah, tegar. Subhanallah, di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatul kiram kajian malam hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.